Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat 100%. Bersama saya Erik Sanjaya, peserta Lassar CPNS Puslatbang KDOD Samarinda Angkatan 11 NDH 13. Di resume jurnal kali ini, saya akan memaparkan materi analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat MA. Poin ulasannya, saya mengutip kata-kata George Bernard Shaw. Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Artinya, kemajuan akan mustahil tanpa adanya perubahan. Dan barang siapa yang tidak dapat merubah pemikirannya, dia tidak akan dapat merubah apapun. Dalam dunia pemerintahan perlu adanya perubahan atau akan kehilangan kepercayaan publik. Indonesia memerlukan perubahan dari negara berkembang menjadi negara maju. Apa sih itu isu-isu kontemporer? Isu adalah masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi, sedangkan kontemporer artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama pada saat ini. Kesimpulannya, isu-isu kontemporer merupakan masalah, situasi, atau kebijakan yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat saat ini yang perlu ditanggapi. Kemudian, isu-isu kontemporer dalam konteks bela negara, penerapan sikap bela negara mencakup 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. 3, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Identifikasi isu-isu kontemporer. Saya ambil isu yakni revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan. Istilah industri 4.0 itu sendiri pertama kali disebutkan oleh Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution yang diterbitkan pada tahun 2011, merupakan istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa revolusi industri telah mencapai generasi keempat. Saya akan menjabarkan analisis SWOT Industri 4.0 di Indonesia. Untuk strengths-nya, banyak perusahaan atau pabrik yang dapat diimplementasikan Industri 4.0. Indonesia memiliki daerah strategis dan minim bencana alam yang ekstrim. Untuk weakness-nya, banyak pegawai yang akan diberhentikan, kurangnya ahli dan teknisi yang berpengalaman, masih kurangnya jelas tingkat keamanan data, masih kurangnya regulasi dan peraturan yang menaungi, masih kurang lengkapnya komponen-komponen penunjang Industri 4.0 yang tersedia di Indonesia. Untuk opportunity-nya, meningkatkan pendapatan negara, mempermudah pekerjaan manusia, dan meningkatkan keamanan manusia dalam bekerja, meningkatkan diskusi dalam proses produksi, mengurangi tingkat kecelakaan manusia dalam melakukan pekerjaan. Dan untuk threats-nya, hacking dan sabotase, serangan virus, spyware, malware, demonstrasi pegawai yang diberhentikan, pencurian data-data penting. Makna yang dapat diambil dari pembelajaran ini ialah saya menjadi lebih paham bahwa sebagai ASN harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar agar dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya perpecahan. Melihat fungsi kita sebagai ASN yaitu untuk perekat dan pemersatu bangsa yang tertuang dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang ASN. Lalu rencana aksi apa yang akan saya lakukan? Saya akan lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar saya, terutama tempat kerja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan tugas dan jabatan saya terhadap revolusi industri 4.0 sesuai isu yang lebih dekat kaitannya dengan fungsi tugas saya, sehingga saya mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mempermudah
adik-adik mahasiswa sesuai dengan tugas saya di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Salam Angkatan 11, pasti bisa 100% menjadi ASN yang unggul dan berprestasi.